Shalom bagi kita semua. Kita akan berhitung dimulai dari nomor 1, dimulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 31, 36, 39, 40, 44, 47, 50, 63. Oke.
Sebarani. Iya. Dan kemarin kamu nggak ada sakit seorang. Berarti yang kemarin sama siapa? Ayah dulu yang dia di kelas yang waktu Sama ibu Rina udah aku kasih. udah Dulu kamu foto. belum foto tapi ku kasih bukti gue jadi tahu udah. Oh udah. Terus boleh hari ini. Kamu mesti kan dulu asrama. Apa Sebelum pergi jam berapa kamu pergi? selesai ibadah Ibadah ini. Ibadah pagi. MS. baik Udah izin. Udah oke. Dari dilihat. iya Ibu Rina. iya udah pergi lakal katanya Berarti kerja dulu lah. Ya praktis besar apa yang buset jam 1 ya dari sana berarti kamu pulang dari sana baru kerja ya? nggak tahu ya aku sempat tepuk kakak Maksudnya kamu kapan pulang balik ke sini? Selamat aja Senin kau kerja praktis besar. Nanti pas tunjuk kerjanya. kok gitu Iyalah. Semua kan wajib. Kalau nggak boleh saya izin. sih masa ya saya kerja bakti sendiri Ya udah berarti kau nggak boleh pergi. Nanti selesai perpus saja ya selesai kerja praktis baru pergi. ya Senin selesai perpus saja ya Oh iya. Senin selesai praktis kau baru jalan. Masih tunjuk nanti kerjaanmu.
yang dosa apaan? Konsekuensi. Biarin aja gitu. Ya baca di situ-situ. Biarin aja di konsekuensi tidak pelayanan. Nggak usah dipanggil. Pak Ketua mau bikin konsekuensi lagi kagak telat lagi. Senang kali dia. Ini telepon sama orang tuanya. Apa? Telepon sama orang tua. Malam kadang aku bang. Makanya ngerokok kau minta darah. Udah kulihat kok semua bukti. Makanya lemas kali malam. Tidur aku satu malam ada mati di kita semua lah. Pulang aja. Perlu kualifikasi. Orang tua nggak tahu penyakit kamu, penyakit kagak tua. Ya, emang kamu pulang. Ya, kuat ya.
nyanyian pujian dan aku hendak bernyanyi bagimu aku hendak bermazmur bagimu
Kita berdoa, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada berkumpul di tempat ini semuanya oleh karena anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Kau berbicara lewat hamba-Mu dan setiap kami yang hadir saat ini diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman. Kita langsung saja. Next. Kita bisa lihat gambar yang di slide. Teman-teman tahu, maaf ya, tidak saya belakang ini. Yang di sebelah kanan saya ada tentang persahabatan, yang dimana temannya lagi jatuh. Nah, yang dimana temannya lagi jatuh, lagi sedih, ataupun lagi terpuruk, temannya selalu membantu kita. Ada teman selalu menolong kita. Begitu juga di sebelah kiri saya yang lagi digendong sama Tuhan Yesus. Begitulah kita, Tuhan mengasihi kita dan selalu menolong kita di saat kita terjatuh, terpuruk ataupun kesulitan dalam masalah apapun itu. Next, lanjut. Nah, baik, kita masuk saja dalam Alkitab kita yang terdapat ayat Amsal 17 ayat 1 sampai 17. Terdapat semuanya? Ayat yang pertama dibaca oleh cewek-cewek, ayat yang kedua dibaca oleh cowok-cowok. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita baca 1, 2, 3 cewek-cewek.
sebelum pembukaan mulai. Yang penting kita. Baik teman-teman, saya mengambil titik fokusnya pada ayat yang 17. Next, latar belakang. Latar belakang kitab ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang persahabatan yang sejati melalui kitab Perjanjian Lama dari kitab Amsal yang sering dikaitkan dengan hikmat dan Raja Salomo. Firman yang kita telah baca pada pagi hari ini yang terdapat ayat 17 yang ke-17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara yang dalam kesukaran. Ayat ini menunjukkan kepada kita seperti apa ciri-ciri. Ada banyak beberapa ciri-ciri teman yang sejati. Saya melihat di sini ada 2 poin. Memiliki ciri-ciri yang benar-benar teman atau memiliki teman yang mau sama-sama berjuang. Baik, langsung saja ke temanya. Tema pada hari ini, pada pagi hari ini yaitu sahabat sejati dalam segala keadaan. Next, poin-poinnya langsung. Poin yang pertama yaitu sahabat sejati mengasihi setiap waktu. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-17 bagian yang A, salah satu orang membacanya. Artinya sahabat sejati memiliki kasih yang tetap, bukan yang abal-abal atau yang konsisten. Kasih manusia sering berubah saat kita berada saat banyak orang yang terdekat dengan kita, pasti banyak kalau kita yang banyak orang yang terdekat dengan kita ketika kita berhasil, ketika kita memiliki uang, ketika kita memiliki posisi, ketika bisa memberikan keuntungan atau memberikan apa yang mereka mau, apa yang kita bisa nolong kepada mereka. Tetapi ketika kita keadaannya berubah atau menurun drastis, tidak bisa menolong atau bagaimanapun caranya, mereka juga tetap akan berubah atau menghilang untuk selamanya. Next. Nah, ini yang sahabat sejati. Sahabat sejati tetap ini. Satu, saat kita berhasil, dia tetap ada, teman-teman. Terus yang kedua, saat kita gagal, susah, kesulitan apapun, dia selalu tetap mendukung kita dalam keadaan apapun. Saat kita kuat, dia tetap selalu ada sama kita. Saat kita lemah, dia tetap selalu men-support kita, mendukung kita, atau mendorong kita dalam kelemahan kita. Next, poin yang kedua, sahabat sejati hadir dalam kesukaran. Yang ke ayat yang ke-17b saya bacakannya. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan sejati tanpa kita sadari pasti sering diuji dalam masalah atau diuji oleh materi. Next. Nah, sahabat sejati kita bisa lihat sahabat diuji ketika kita mengalami masalah, mereka selalu ada. Dalam penderitaan mereka selalu ada. Dalam kegagalan mereka selalu ada. Dan kesulitan dalam hidup mereka pun juga selalu ada. Disitulah kita mengetahui bahwa benar-benar teman yang sesuai tema kita benar-benar ada, maupun
dalam masalah apapun itu kita pasti teman selalu di samping kita, bukan yang maunya, bukan di saat kita lagi berada atau lagi di atas posisinya. Dalam budaya Israel, saudara memiliki tanggung jawab untuk saling menolong dan saling melindungi. Ini teman sejati itu pasti saling menolong atau saling melindungi dalam masalah apapun temannya. Kita bisa lihat contoh dalam Alkitab yang tentang persahabatan yang kisah Yonatan dan Daud, yang dimana Daud ingin dibunuh oleh Raja Salomo. Saul. Yonatan melindungi Daud agar tidak dibunuh. Itulah tentang persahabatan yang bisa kita contohkan dalam hidup kita. Aplikasinya dalam buat firman Tuhan ini buat dalam hidup kita yaitu pertama, bersyukur jika Tuhan memberi sahabat sejati dalam hidup kita. Sahabat seperti itu berkat yang paling besar menurut saya, dan nggak tahu menurut teman-temannya. Sahabat yang kayak gitu, semua teman-teman yang disiapkan, kita sama-sama mendukung, sama-sama mendorong. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang setia, peduli, dan mengasihi. Kita harus menjadi sahabat seperti ini, teman-teman. Setia walaupun nggak ada duitnya, setia peduli walaupun dia nggak peduli dengan kita, mengasihi, kita tetap mengasihi dia walaupun dia tidak mengasihi kita atau bagaimanapun caranya. Hadir ketika orang lain mengalami kesulitan, kadang-kadang Tuhan menjawab doa seseorang melalui kehadiran seorang sahabat yang setia, dan mungkin Tuhan ingin memakai kita menjadi penolong atau menguatkan mereka. Saya punya cerita yang dimana yang semester lalu benar-benar terpukul hati saya. Yang dimana kejadian langsung sahabat saya dua dari SD ini, yaitu Rios dan Franklin. Itu teman yang sangat menurut saya sejati. Wow. Dan geser satu ya. Tapi nggak keluar. Aku sahabat. Dua orang itu sahabat saya dari semester 1 yang sama-sama berjuang. Dia keluar bukan karena bandar. Ya betul, karena bandar. Tapi saya selalu mengasihi dia, selalu mencintai dia. Dan saya kira mereka akan masuk lagi si Fikri, ternyata pas mendengar cerita lagi, Tenang teman, kami masih ada. dia tidak bisa masuk ke sini lagi. Di situ saya, kenapa Tuhan, kenapa teman sahabat saya begitu kental sama saya, kau ambil dari hidup saya. Gosip. Menurut saya saat kita berada di atas, kalau teman musuh sulit apapun kita pasti teman langsung support terus, mendukung terus, mendorong terus. Baik, langsung
saja kesimpulannya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari Amsal 17 ayat 17 ini. Ada dua kebenaran, yaitu sahabat sejati mengasihi setiap waktu. Yang kedua, sahabat sejati hadir dalam kesukaran. Sekian firman saya yang bisa saya sampaikan. Iya, firman Tuhan. Sorry. Firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Doa penutup saya serahkan kepada Yesra. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami minta kuasa hikmah daripada-Mu Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar ini kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kepada hamba-Mu lebih luar biasa dalam pelayanan-Mu Tuhan, bahkan hidupnya dan masa depannya, keluarganya, bahkan perkuliahannya Tuhan, Engkau terus berkati Tuhan. Bahkan kami juga yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa taat dan setia dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam doa kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Pasti akan terjadi lagi. Doain biar nggak akan terjadi di daerah Cirodong, tetap masih daerah Cirodong, bukan gereja, dan di mana jam malam Sabtu atau malam Sabtu pasti akan terjadi kejadian tawuran atau saling baku hantam di daerah Cirodong. Semoga tidak akan terjadi lagi di daerah situ. Yang kedua, minta dukungan doanya buat adik saya yang bernama Kevin, yang dia lagi sedang menunggu hasil tesnya. Semoga dia masuk lolos jadi abdi negara. Amin. Yang ketiga, minta dukungan buat Mario Christian, terus sama Abang Mesak, yang dimana dia lagi sama-sama berjuang untuk tes tentara. Semoga bisa masuk ke tahap ke pusat. Yang keempat, minta dukungan doanya buat saya biar takut akan Tuhan, tidak gampang emosian lagi. Terima kasih. Kita berdoa untuk kedua orang tua saya yang sedang sakit, itu pertama. Yang kedua, semalam saya baru mutadara nih. Semoga ada pemulihan dalam 1 bulan ke depan. Lambung saya nggak terjadi apa-apa lagi. Itu yang ketiga untuk kesehatan kita semua. Yang dalam
bentuk apapun itu, dan permasalahan kita diselesaikan dalam bentuk apapun juga. Terima kasih.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari presiden dan wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah sampai ketua RT, agar kiranya diberikan hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan dijauhkan dari virus dan wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ditekan dan teraniaya. Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang pesat di negara ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Santo Sarijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajemen, staf, karyawan, karyawati yang ada di kantor pusat dan yang di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pekerjaan nyatek jabat Dungai Rio, Sulselabal, Batejona A dan B, dan tagihnya berjalan dengan lancar. Mohon pemimpin dan pernyataan Tuhan untuk seluruh dengan pegawai nyatek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Osotriting Pertamina di Rambak, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami berdoa untuk proyek transmisi USTT 150 KF Cikupa yang pada saatnya penyelesaian, kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Kami berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan, kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Kami berdoa untuk proyek PGN Jawa Batang, tender-tender di PLN, UR dan perhubungan, kiranya Tuhan berbelas kasih agar proyek ini bisa kami menangkan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek di provisi baik swasta maupun pemerintahan agar memberikan tender untuk kami kerjakan. Kami berdoa untuk pemasukan dokumen tender pekerjaan pembangunan USTT 150 KF Karawang KI Marga Kaya yang telah disubit, kiranya Tuhan memberkati kemenangan kepada KSO PT Santo Sarijaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk tender pembangunan USTT 150 KF Genteng BSI dan USTT 150 KF Genteng INT Banyuwangi Jedong dan tender pembangunan STT 150 KF Cikupang Tek Cikupang in Jakarta Jatake 2 Kres KSO PT Santo Sarijaya dapat memenuhi semua permasalahan dokumen tersebut. Kami mengucap syukur karena PT SRJ telah lulus dari tahap prakualifikasi ke tahap kualifikasi. Berdoa agar tender pengadaan pekerjaan jasa konstruksi paket 1 SKTM, SUTM, SKUTM, sipilin gardu jembatan dan instalasi gardu dapat dimenangkan oleh PT Santo Sarijaya. Kami berdoa untuk tender-tender yang diikuti di SKK Migas, baik di lingkungan PT Pertamina Persero, Menko Tuhan memberikan kemenangan kepada PT Santo Sarijaya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk perusahaan di Santo Sarijaya. Bapak dalam kerajaan surga, berdoa untuk gereja manajemen PT Rio Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk kebun sawit di Kecamatan Kudu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil
alih oleh pihak lain. Kami mohon juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, terus berdoa untuk koperasi Santosa Asia AP agar Tuhan menolong penetapan pengurus yang akan mengelola manajemen koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok warga Santosa Asia Group. Dalam kerajaan surga kami terus berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office, site office, proyek yang dikerjakan dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin maju lagi. Bapak, kami berdoa untuk PT Propranata Asijaya. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terus berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong PT Multikarya Trusindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jiwa ajaib terukirkan kehidupanku, terserah di dalam kekuatan Berdoa untuk estetik KSM Sentosa Asia. Kami berdoa untuk seluruh unsur pemimpin dan staf serta civitas staf akademik agar diberi kesatuan hati dan kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat, visi dan misi lembaga prodi baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Kami berdoa untuk biaya operasional STTI KSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STTI KSM Sentosa Asia di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa untuk pembangunan STTI KSM menjadi institusi dari universitas. Tuhan kiranya menolong dan membuka jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong proses kreditas Lamdik untuk S1 Prodi Pak agar dapat mendapatkan hasil yang baik.
Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya estetika SM segera mendapatkan izin pembukaan prodi PAUD. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong persiapan akreditasi Bank PT untuk prodi S2 Teologi. Berdoa untuk rencana pembangunan gedungan kampus Santosa Asi di jalan di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kami mohon kiranya Tuhan membukakan jalan untuk rencana tersebut. Kami berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya Tuhan memberikan semangat hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Berdoa untuk mahasiswa semester semester 8 yang sedang PPL, kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik, sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan, berkat sepanjang hari ini Tuhan dan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada boleh pada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bersatu hati mau berdoa untuk lembaga Santosa Asi dan penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun 2055. Kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami terus berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi, Fakultas Olahraga, Fakultas Ekonomi dan Koperasi Doing Business in God's Way. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asi, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami terus berdoa untuk program tim sukses 6N, kiranya Tuhan membantu semua program ini, dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerja sama dengan baik. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kemarin ada negosiasi dari pengurus asrama supaya minggu tenang, katanya supaya fokus belajar. Dan setelah saya amati, hal ini sepertinya tidak. Karena apa? Karena ketika belajar, kalau kalian effort untuk menunjukkan sikap belajar, mungkin akan ditoleransi. Tapi waktu belajar pun tidak digunakan untuk belajar, gitu ya. Pas belajar terpimpin atau tidak ada perkuliahan, yang saya lihat kumpul di chapel, kumpul di dapur, kumpul di mana, jadi effortnya kurang. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, sampai sejauh ini pun paling cuma 10% yang mengikuti aturan ketika belajar terpimpin. Memberikan laporan. Kan sudah bilang nih, atas nama A, dalam minggu ini Senin sudah mengerjakan apa, Selasa, Rabu sampai Jumat atau sampai Sabtu. Itu yang kedua. Terus dan banyak hal lain lagi yang menurut saya nggak ditoleransi. Kecuali kalau maksudnya memang effort ketika belajar, semua dalam posisi belajar, ya kan, semuanya menunjukkan sikap untuk belajar. Jadi tetap kegiatan asrama berjalan seperti biasa. Dan hal ini pun sudah beberapa kali ketika kegiatan asrama ditolerin, bukan semakin membaik, tapi malah terjadi huru-hara. Jadi tetap dikontrol, kegiatan asrama tetap berjalan seperti biasa. Terus selanjutnya, ini mohon diperhatikan, kalau saya razia terdapat piring asrama ada di kamar, berarti satu kamar kena konsekuensi 1 hari. Jadi jangan cuma bukan punya saya. Pedulilah terhadap rumahmu atau kamarmu. Gitu ya. Kalau ada piring, tegur orang itu atau kamu sendiri yang membawanya ke dapur. Ya, kalau saya lihat berarti nanti itu dia konsekuensi. Terus selanjutnya ini yang sakit kayaknya ini semakin menjalar, berarti next akan saya umumkan, belum pasti. Berarti yang sakit di pertengahan nanti akan konsekuensi, ya kan? Nggak tahu ini sakit atau memang lagi remuk, lagi malas, lagi ngantuk. Tapi intinya kalau sakit di pertengahan, dia pagi udah kuliah, tiba-tiba pada saat kegiatan belajar terpimpin, kegiatan asrama sakit, nanti akan masuk ranah konsekuensi. Next, mohon membawa Alkitab itu Alkitab TB1 dan TB2. Nggak ada bawa Alkitab Mormon seperti yang dibawa oleh Samuel Sirega. Next, yang ngantuk atau tidak bernyanyi, ini khusus cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek biasanya suaranya agak berkumandang nih. Kalau kedepannya saya masih lihat tidak bernyanyi atau mengantuk, berarti dia kalau hari Senin dia ketahuan, Selasa dia udah piston di sini nih, baris di depan layar. Nggak tahu apakah memang nggak bisa baca atau apa, nanti di depan layar dia di sini baris. Ya kayak Heber, kayak Ronald, kalau udah dilihat baru dia bernyanyi. Kristianus, kalau udah ditegur baru dia mangap dan lainnya. Terus ya yang dosa apaan hari ini dapat konsekuensi ada Kristianus, Ronald dan Eldon. Alasannya yang pertama adalah ya kemarin kan sudah disampaikan nih untuk Kristianus, kalau SKTT 150 KV bukan KF, tidak bisa membedakan F dan V.
itu ya kan, supaya diperhatikan. Dan ada beberapa kata yang tidak sesuai. Ronald, ketika dia sapa dia senyum-senyum. Kan ada di layar sini. Kalau nanti nggak percaya bisa kok dilihat di video. Sama Kristianus juga, dia belum selesai doa udah langsung sampai jalan dia sambil berdoa. Semua pokok doa ini Tuhan kami mengusap sudah sampai sana dia. Aminnya di sana. Ada kok nanti videonya. Supaya maksudnya mengetahui ya. Berdoa itu sungguh-sungguh lah berdoa, selesai amin baru jalan. Ini kamu semua pokok doa ini Tuhan kami berdoa dan bersyukur haleluya, udah duduk kamu amin. Gitu. Ronald senyum. Nah, Eldon, kalau kita harus sadar dengan kelemahannya. Kalau kamu tahu kelemahanmu di mana, caranya solusinya apa, gitu ya. Jadi kamu kayak anak sekolah minggu, ada penerjemah di belakang. Diajar-ajari, dibaca. Jadwal sudah lama diberikan. Mohon diperhatikan. Nah, untuk konsekuensi di bulan April ini masih dalam tahap pantauan. Kemungkinan ada Mikael Siregar, Samuel Siregar, ada Eldon, Julianto, Kristianus, dan Heber. Jadi nanti mereka ini secara bergantian tuh. Minggu ini cuma satu orang. Minggu ini ada satu di piring, satu di sapu pel, satu di alat dapur. Baru minggu depannya ganti lagi. Nah kalau ini contohnya nih si Heber, Kristianus, dan Julianto. Nah kalau mereka tidak ada berarti digantikan yang ada. Nanti akan didesain. Tapi ini belum pasti. Tapi akan saya sorotin kalian sebelum di bulan April. Di bulan Maret ini saya soroti. Kemungkinan ayat hafalan tiap hari supaya kalian itu terasa dan tertantang. Gitu ya. Ya. Jadi Heber dan keenam nama ini hafal ayat hafalan tiap hari supaya kalian terpindah dan mengikuti aturan dengan baik. Terus selanjutnya adalah nggak tahu nih hari ini yang telat banyak putra karena putra ini kan sering nih tidak mengikuti aturan dengan baik. Jam 10 masih banyak kegiatan. Jadi mereka kelelawar nih. Malam baru semuanya kegiatan belajar dan segala macam. Besok-besok kayaknya akan diberlakukan laptop ditahan aja atau dikumpulkan aja supaya semuanya pasti tidur. Yang telat Masoka, Asep, Lukas, Doni, Eldon, Geisler, Heber, Haikel, Julvan, Julianto, Kristianus, Larson, Mikael, Ronald, Samuel, Siregal, Hubertus. Ada yang protes? Pak, saya sama Julvan udah, Pak. Kenapa? Saya sama Julvan udah. Kamu sebut nomor atau hadir doang? Sebut nomor, Pak. Sebut nomor, tapi saya duluan kan? Mana nih? Si Saya duluan, Pak. Larson dan Julvan. Julvan, Samuel Sibarani saya tidak sebut. Siapa? Heber. Iya, Ya, pokoknya ini jangan urus orang lain, urus diri sendiri. Ada Julvan dan Larson. Hubertus masih sakit. Ada lagi. Yang ceweknya ada Bernike, Berta, Carlina, Melvan, Glory, Itel, Julianti, Mawar, Pasra. Kenapa? Carlina, Tindapur, Pasra iya hari ini. Terus siapa? Itel tim dapur, Berta sakit, Mawar kenapa? Tim dapur. Berarti yang telat Bernike, Melvan, Glory, Julianti. Julianti masih tempat ada pin. Oke, Glory tim dapur ada lagi? Iya, kembali lagi diingatkan. Nanti coba diingatkan deh. Kalau Jumat itu kalau boleh tim dapurnya sudah semester 2. Karena kan siang udah pada berkiprah. Saya nggak tahu pandangannya seperti apa. Apakah memang tim dapur sekarang ini nanti berangkat besok atau gimana? Tapi harusnya seperti itu desainnya ya. Ya, berhubung waktunya sudah ini harusnya hafalan. Kerja bakti jam berapa?
55. Oke, kalau kayak gitu ayat hafalannya nanti semester 2 aja tuh. Yang di hari Minggu. Ini nama-nama semester 2 kok yang banyak di sini. Itu aja pengumumannya. Semangat berjuang. Oh, boleh. Apa maksudmu? Kenapa kau berdoa sambil lari ke sana? Semua pokok doa ini Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pukul. Tahap mat Pak ya. Pak, aku. Ayo telepon Papa, kemarin Papa. Aduh. Ya udah nanti kita cek. Kan Cowok itu dulu cowok. Itu dulu. Pak, coba lihat nama aku sama siapa. Konsisten. Aman, Pak. Aman kan? Ada di Kak Lason. Lason. nggak sopan banget. Di belakang sini. Jangan jadi disalahkan. Saya lihat tanggal segini, saya nggak tahu begini. Nah, itu kesalahan kita. Dan kita melakukan pelayanan kita dengan baik. Jangan kita juga dengan kebiasaan. Oke? Asma juga sangat saya berdampak. Kita memang kalau terjadi seperti sekarang. Sekarang setelah pengkhotbah dan mereka juga dengan suara kecil, pasti saya berbilang pelatih suara. Apa maksudnya Penos? Aku tak loh. Oh, ya Apa udah, apa wes. namaku? Nggak ada boleh dimatiin. Kalau dimatiin konsekuensi. Aku tak. Anak taat kok kamu. Iya. Dari dia ada yang dengar kakek panggil nama aku aduh, nomor aku lagi. Kerja apa itu kenapa nama? Nama saya. Nggak Melvan. Boleh. Kamu tuh kampung atau Coba detik makanya dulu. Kalau udah tak aduh, apa aku Aduh. Maya. langsung dibilang. Ya udah, nanti aku jelasin semua dosa-dosamu ya. Ayah, Aku misalnya nih, kayak aku sama si Kristianus, konsekuensi satu hari. Satu bulan. Enggak, jangan bawa nama Penos. satu hari. Penos. Malu aku Misalnya Penos. dia nggak Pak. turun gimana? Malu aku Pak. Nggak turun. Iya, misalnya nggak Malu turun aku. kerja gimana kalau aku sendiri? Apakah bisa mengurangi atau Bisa tidak? dong, bisa dong. Kayak Kristianus kan teman Nah. kan cuci piring. Misalnya- Kalau dia nggak turun, ya bisa kan dikurangin konsekuensinya. Baru besok dia. Ya kak? Pokoknya kalian kerjasama lah. Oh namanya ya, nggak usah hafalan, hafalan namanya juga dulu. sahabat. Kerjasama lah, namanya juga sahabat. Ya kalau misalnya nggak turun,
Malu-malu aja apa yang sini bang? Kamu Bang kesini bang. itu dia. Apa yang sini bang? Ah, enggak. Konsekuensimu dikurangin. Iya. Kan namanya juga sahabat saling tolong menolong. Pak, kamu nggak tahu ya. Kayak ada yang bongkar Excel kelas dia. Misalnya. Iya, dia keadaan kegombong tapi itunya lepas dari itunya. Tengahnya itu. Nah, makanya bilang sama Pak Abraham beli yang mahalan. Jangan yang 10.000, 15.000. Bukan itu juga, nggak gitu lagi konsep cara pintu itu. Jadi apa? Bisa kayak gini. Dipaksa itu dibuka, itunya bengkok. Nah, itu yang pernah ketahuan di situ Samuel Siregar. Iya. Siregar lagi deteksi. Pokoknya anak dua ini Samuel Siregar, Julianta orang bermasalah. Kalau kamu mau cek and recheck, pokoknya itu pernah terlihat tertangkap. Jalan terkunci. Bukan pernah, tapi Ju yang kakak sudah pergi pelayanan. Pak, tadi